Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, today's video saya akan melanjutkan pembahasan strategi menjawab soal TOEFL untuk short dialogues skill kelima tentang apa? Listen for who and what in passive. Nah, para intelektual muda, materi ini saya kutip dari buku Long Man. So, without any further ado, let's get started. Here we go. Alright, inilah skill kelima pada buku Long Man. Listen for who and what in passive. Kita baca ya. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. Sangat sulit kadang-kadang memahami apa dan siapa atau apa yang sedang dilakukan di dalam suatu tindakan untuk kalimat pasif. Problem ini sering diujikan di dalam dialog singkat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Di dalam percakapan kita akan mendengar dua orang. Orang pertama bilang, "Did Sally go to the bank this morning?" Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yes, she did. Ya, dia pergi. She got a new checking account. Dia mendapatkan rekening atau membuka rekening baru. What does the woman imply? Apa maksud dari penutur atau perempuan di atas? Nah, so anyway, untuk soal seperti ini, karena ini adalah kalimat aktif itu ditandai oleh ada subjek dan langsung diikuti oleh kata kerja atau verb phrase. Sedangkan kalimat pasif itu ada subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh verb ketiga. Itulah kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang ter atau di. Nah, karena ini kalimat aktif, maka pasti jawabannya kalimat pasif. Jika penutur kedua bilang dalam bentuk pasif, maka jawabannya pasti dalam bentuk aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang karena ini kalimatnya aktif, maka kita temukan atau cari jawabannya yang pasif. Alright, pilihan yang A bilang Sally wrote several checks. Sally menulis beberapa cek. Ini subjek, ini kata kerja, berarti bukan jawaban. Sally wanted to check up on the bank. Sally ingin check up di bank. Nah, ini subjek, ini verb, berarti bukan jawaban. A new checking account was open. Rekening baru dibuka. Rekening baru dibuka itu ya, dibuka. So, tadi ini sudah membuka rekening baru dan ini dibuka. Maka ini subjeknya, ini to be-nya. To be-nya adalah was dan kata kerja bentuk ketiganya adalah open. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dan yang ketiga, yang pilihan D, Sally check on the balance on her account. Ini subjek, ini kata kerja. Maka kalimat aktif bukan jawaban. Jadi, ingat bagaimana cara memahaminya. Jika dia aktif, jawabannya pasif. Jika dia pasif, jawabannya aktif. Nah, kalimat pasif itu subjek, to be, verb ketiga. To be-nya ini nanti diisi oleh apa? Bisa is, am, are, bisa was dan were, atau bisa juga di sini been. Kita hapus ya. Kalau terlalu besar nih. Sorry. Was and were, atau be-nya bisa being nantinya, atau kalau seandainya dia pakai ada modal, maka subjek, misalnya modalnya will, maka pakai be. Will be verb ketiga. Nah, be ini digunakan untuk jika di depannya itu modal. Modal tidak will aja ya. Modal banyak, bisa can, bisa may, bisa might, dan lain-lain. Oke. Intinya yang mana? This one.
Nah, inilah rumus dari pasif. Alright, sekarang kita lihat apa itu passive statement, pernyataan pasif. Maksud dari ujian ini atau strateginya, if the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Seperti yang saya bilang, kalau pasif jawabannya pasti aktif. If the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Nah, jika dialognya aktif, maka jawabannya pasti pasif. Hati-hati ya dengan soal semacam ini. Oke, sekarang kita cobakan ke latihan. Ya, ini latihannya ya, tapi tidak pakai listening. Kita cobakan dulu untuk trial dan errornya. Alright, number 1. Alice needs to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. Alice perlu membayar uang kuliahnya hari ini, tapi uang kuliahnya sudah atau baru saja dibayar. Nah, perhatikan ini subjeknya has already been paid. Oke, ini be-nya, to be-nya ya. Karena dia perfect maka been, kita pakai been. Nah, kembali ke sini tadi ada is, am, are, was, were, be, dan kalau dia perfect pakai been. Oke. Kemudian paid-nya ini bentuk ketiga. Maka kalimat ini adalah kalimat pasif. Oke, kita tulis pasif. Nah, kalau kalimat pasif maka jawabannya pasti aktif. Oke. Alright, kita lihat pilihan jawabannya ya dari soal ini. Tadi kita harus apa? Pasif. Ini pasif, berarti jawabannya aktif. Alright. Alice's education has paid off. Pendidikan Alice telah terbayar. So, di sini uang kuliah baru saja dibayarkan. Jawabannya tidak cocok. Yang B, Alice's tuition need to be paid. Uang kuliah Alice perlu dibayarkan. Telah dibayarkan, perlu dibayarkan. Ini juga kalimat pasif. Maka bukan jawaban. Alice has already paid her fees. Alice baru saja membayar uang kuliahnya. Ini sinonim dari tuition. Kemudian karena ini pasif, maka ini kalimat aktifnya. Subjek, verb phrase-nya. Has already paid ini karena ini kalimatnya adalah perfect. That's okay. Jadi perfect tapi dalam bentuk kalimat aktif. Maka jawaban yang tepat adalah C. Sedangkan yang berikutnya, Alice has already received the money. Alice baru saja menerima uang. Ini kalimat aktif, tapi maknanya nggak sesuai. Nah, jadi kalau kita cermati dengan baik, dia baru saja, uang kuliahnya baru saja dibayar. Alice baru saja membayar uang kuliahnya. Oke, connect kan dengan jawabannya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Have you been taking good care of the lawn? I watered it only this morning. What does the woman means? Sudahkah kamu menjaga halaman rumputmu dengan baik? Saya menyiramnya baru tadi pagi ini. Nah, berarti ini subjek, ini kata kerjanya verb. Maka kalau begitu ini kalimat aktif. Kita tandai dulu. Ini kalimat aktif. Yes, aktif. Nah, apa maksud dari penutur perempuan ini? Berarti kalau aktif cari yang pasif ya. Kita lihat. Sally drank some water on the lawn this morning. Subjek kata kerja. Berarti ini kalimat aktif. Sally minum air di halaman pagi ini. Padahal dia bukan minum air. Di sini dia menyiram halaman rumputnya. Sally menunggunya on the lawn this morning. She waited for him on the lawn this morning. Sally nunggu siapa?
padahal dia menyiram tanaman, dan ini kalimatnya aktif. Subjek, verb. Oke, berikutnya. The lawn has already been watered today. Nah, ini kalimat pasif. Dari mana kita tahu? Ini adalah subjeknya. Has already been, ini be-nya. Mana be-nya nih? Nah, ini be-nya. Water itu verb ketiga. Karena ini adalah kalimat perfect. Jadi artinya halaman rumput baru saja disiram hari ini. Menyiram, disiram, gitu. She wanted a new lawn this morning. Nah, dia inginkan halaman rumput yang baru pagi ini. Oke, gampang ya. Kalau ini subjek, ini kata kerja. Tidak ada be verb ketiga. Tadi ingat, aturannya adalah subjek, to be, verb ketiga untuk kalimat pasif. Oke. Lanjut, terakhir. Yang nomor 3. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Yes, and I heard that she was just found. What does the woman mean? Nah, apakah kamu mendengar berita bahwa seorang anak tersesat di park, taman? Ya, saya mendengar bahwa dia baru saja ditemukan. Baru saja ditemukan. Subjeknya she, was ini to be, founded ini adalah bentuk ketiga. Nah, berarti ini kalimatnya pasif. Kalau pasif jawabannya aktif. Kita cari yang aktifnya. Someone located the girl. Ini subjek, ini kata kerja. Ini kalimat aktif ya. Apakah ini jawaban? Bisa jadi. Dengan meaning, seseorang menemukan gadis tersebut. Ini dia baru saja ditemukan. Seseorang menemukan gadis tersebut. Maka jawabannya, ini kalimat aktif juga. Maknanya juga matching dengan kalimat pasif. Yang B, she heard about the new park from the child. Dia mendengarkan tentang taman yang baru dari seorang anak. Tapi ini ditemukan. Satu lagi, ini kalimatnya aktif juga. She, subjek, heard, kata kerja. Sama-sama aktif, cuman makna tidak berterima. Berikutnya, the child found her lost pet. Nah, seorang anak menemukan binatang peliharaannya yang hilang. Kalimatnya juga kalimat aktif, tapi maknanya tidak berterima dengan pasif. Oke, berikutnya, the child was the last one in the park. Anak tersebut merupakan anak satu-satunya di taman. Ini kalimat aktif juga, subjek, ini verbnya, karena di sini keterangan verb ya. Jadi was itu verb, bukan untuk menunjukkan be verb ketiga, karena ini bukan verb. Kalimat aktif, cuman makna tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh penutur kedua atau perempuan ini. Begitu. So, gimana? Terkesan sulit, tapi sebenarnya kalau kita banyak latihan mendengar, so it will be easy. Okay, thank you for watching this video. Kita akan lanjutkan nanti video skill ke-6. So, tunggu ya. Sampai jumpa for the next video. Bye-bye.